Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita belajar, siapa yang bangun pagi-pagi tadi? Tadi pagi. Ayo. Saya, Bu. Salat subuh enggak? Salah. Putri. Citra, salat subuh enggak tadi pagi? Enggak. Kenapa enggak salat subuh? Siangan. Oke, Ibu absen dulu ya sekarang. Iya, Bu. Baik, Bu. Adis, Hadir. Citra, Hadir. Putri, Hadiroh. Ulan, Hadiroh. hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Tapi sebelum kita masuk belajar, Ibu mau nunjukin sebuah gambar nih sama kalian. Lihat nggak gambarnya? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Nah, dari gambar ini, kalian tahu nggak apa sih maknanya dari gambar ini sama tema kita belajar dengan tema persatuan dan kesatuan? Adis tahu nggak? Adis tahu nggak, Dis? Aduh, Maknanya ya, Bu? apa? Langsung nge-brand gitu, Bu. Ulan tahu nggak, Ulan? Orang Putri, nunjuk tahu doang, Putri Bu, nih yang itu. kita tahu nggak nih? Itu Maknanya. kebersamaan, Bu, kekompakan. Terus apa lagi? Citra tahu nggak? Nggak. Nah, jadi kalau dari gambar ini kita bisa lihat kan, ini anak-anak sedang mengacungkan tangannya. Iya. Istilahnya kompak kan, bersama-sama. Jadi maknanya mereka memiliki rasa persatuan dari berbeda-beda golongan. Ini kan ada yang dari agama Islam nih yang pakai jilbab. Ini ada dari yang agama lain. Jadi meskipun berbeda-beda, mereka tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu biasanya ada semboyannya nih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pernah dengar nggak semboyan itu? Belum, Putri belum dengar. Bu. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu artinya kalau kita bersatu, dari setiap perbedaan itu perbedaan nggak akan nampak di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, apapun perbedaannya itu akan tetap terasa. Seperti kita lagi kayak sekarang nih lagi belajar, misalkan si Adis itu dari agama Islam atau si Ulan dari agama Kristen. Kalau kita tetap membedakan perbedaan itu, kita nggak akan bisa bersatu, nggak akan bisa mencapai tujuan kita di sini, yaitu belajar. Nah, setelah itu Ibu bakal nunjukin video ke kalian, video tentang persatuan dan kesatuan. Nah, jadi di sejarah pun kita udah lihat ya, Nak ya, bahwa sebelum kita merdeka itu kan terjadi penjajahan tuh. Iya. Nah, kenapa negara kita bisa merdeka? Itu karena adanya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi seluruh pejuang-pejuang pahlawan kita dulu itu bersatu. Setelah bersatu, akhirnya mereka bisa merebut kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ya. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang Nah, setelah ini manfaat persatuan dan kesatuan. jadi bangsa yang kuat dan maju. Yang kedua, pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia menjadi terikat dari perselisihan. Yang kelima, persaudaraan akan
Nah, jadi ada 5 tuh manfaatnya kan, manfaat dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju. Nah, setelah penjajahan itu kan para pahlawan bersatu memiliki rasa nasionalisme, akhirnya kemerdekaan dapat kita raih dan Indonesia menjadi kuat dan maju seperti sekarang ini. Terus manfaat yang kedua itu pembangunan jadi lebih lancar, aman. Terus yang ketiga itu kesejahteraan masyarakat, seperti yang kita rasain sekarang ya. Masyarakat udah aman, sejahtera, nggak ada penjajahan lagi, nggak ada yang neror-neror kita lagi. Ya Bu. Terus juga dengan adanya persatuan dan kesatuan itu nggak ada tidak adanya perselisihan baik itu antar suku, antar agama, perselisihan antar perbedaan di antara teman-teman kalian itu sudah tidak ada lagi. Terus juga karena adanya persatuan dan kesatuan, akhirnya terjalin persaudaraan yang erat seperti kalian ini, walaupun dari suku yang berbeda, dari golongan yang berbeda. Karena kita menjalin persatuan dan kesatuan, akhirnya persaudaraan kita dapat terjalin dengan erat. Kerjasama mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, kita harus menjaga keharmonisan. Ini adalah cara-cara kita nih sebagai bangsa Indonesia untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan di masa setelah kemerdekaan. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda suku bangsa dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belahkan bangsa Indonesia. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar, seperti kegiatan yang dilakukan pada gambar. Nah, jadi ini nih cara-cara kita nih sebagai penerus bangsa Indonesia untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku dan agama seperti kalian sekarang ini. Walaupun di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah kalian berbeda-beda suku, berbeda-beda golongan, berbeda-beda agama, tapi kita harus memangkas semua perbedaan itu agar kita bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua nih, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dengan persatuan dan kesatuan, contohnya kalau kita ngadain kegiatan bersih-bersih kelas, kita bergotong royong kan. Nah, itu salah satu contoh untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan adanya gotong royong dan kerjasama. Kemudian ada memperluas pergaulan dengan orang lain, seperti ada kelas lain nih yang beda notabene dengan kita, beda suku, beda golongan, beda agama. Kita harus tetap bergaul dengan mereka, mengenal mereka, menjalin komunikasi dengan mereka agar kita tetap menjaga persatuan. Terus juga kita nggak boleh nih terpancing dengan orang yang berusaha memecah belah kita. Kita nggak boleh terpancing dengan orang yang berusaha, nih kamu nggak boleh nih misalkan kawanan dengan dia kayak gini kayak gitu, nggak boleh kalau kayak gitu ya. Kita harus tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa ini. Terus itu meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang sekitar. Kita sebagai penerus bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia harus memiliki rasa peduli yang tinggi, menolong sesama, Berbagi. nah benar itu berbagi. Lanjut ya. Mereka mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada korban bencana alam. Nah itu tuh contohnya itu pada gambar memberikan sumbangan kepada. Jika peduli terhadap orang lain. Yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh bangsa. Nah jadi
dari materi yang udah Ibu kasih, kira-kira apa nih menurut kalian yang dapat kalian simpulkan dari rasa persatuan dan kesatuan itu sih? Ibu mau tahu. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Bisa tunjuk tangan. Ada nggak? Kesatuan dan persatuan itu harus saling menjaga kekompakan, kebersamaan, dan ada rasa pedulinya. Nah, betul itu. Benar. Apa yang dibilang Adis benar. Kita harus memiliki kekompakan dan lain-lain. Terus tuh kita juga harus meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, mungkin materi persatuan dan kesatuan udah Ibu bahas nih. Sekarang Ibu ada tugas untuk kalian. Kalian bisa tulis di buku kalian. Kalian menuliskan tentang cerita kalian tentang persatuan dan kesatuan itu kayak gimana sih dalam bentuk cerita. Satu paragraf aja ya, jangan Oke, banyak-banyak. Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya, bisa kan? Insya Allah bisa. Oke. Ya, Bu. Oh sudah, yaudah. Bukunya langsung dikumpul di meja ya. Ya, Bu. Ya. Oke, dikumpul yang rapi ya di meja. Oke, mungkin kita belajar hari ini cukup sampai di sini aja. Besok kita lanjutin lagi dengan materi berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup dulu dengan doa ya. Dipimpin Putri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua udah belajar serius hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Seperti Insya gotong Allah. royong, menghargai sesama. Pokoknya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.